Assalamualaikum. Kinara. Nggih. Mas Lingga. Ya. Masya Allah. Covid PPKM Mas, apa dolan-dolan yang gone prasasti sejarah Tulungagung. Ini Lur, Dulur Caipung, hari ini kita berada di Sanggar Seni Condromowo, Desa Junjung, Dukun Pasir. Ya Mas ya. Nah di sini nih apa Mas? Sanggar pripun? Maksudnya tari atau? Ini pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ya, penak. Wong Jawa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nek kene iki anu Mas. Terpaku iki memang kesenian. Sing utamanya itu di bidang tari jaranan karo tari reog kendang. Oh, berarti tari jaranan kalih reog kendang. Iya. Jadi nanti Mas, napa niku tangklet-tangklet masalah sejarah Gua Pasir niku lho. Boleh. Nah, niku kok di sawang ki gawane ya gunung tapi kok jenenge pasir lah. Niku pripun Mas sejarahnya Mas? Sebenarnya kata iki namung awal mawon nggih. Memang kalau pribadi itu sama pihak Dewi Jatim memang bekerja di pihak naungan Dewi Jatim Mas. Terus diletakkan di situ Gua Pasir. Nah, jauh selama terus lanjut yang kedua ini sing taman panjani enggak kenapa kok jenenge Gua Pasir? Gua Pasir. Terkadang banyak orang Mas yang mengira sih guanya itu terbuat dari pasir. Nah, Terkadang banyak orang seperti bilang ke mati bilang ke saya juga. Mas, mana guanya pasir mana? Nah, gini saya jelaskan. Kalau Gua Pasir itu memang satu itu memang terletak di Desa Junjung, Dusun Pasir. Dan sebenarnya pegunungan ini itu kalau masyarakat sekitar mengenal itu dinamakan apa? Gunung Podo. Gunung Podo. Ya, Gunung Podo. Kok Gunung Podo maksudnya? Itu orang zaman dulu Mas yang menyebut. Sampai sekarang pun Gunung Podo gitu. Nah, lanjut di pegunungan Podo ini itu terdapat misalnya sejarah yang termasuk yang saya sebutkan tadi itu adalah gua, dan guanya ini dan pegunungan ini atau guanya tersebut terletak di Dusun Pasir. Akhirnya dinamakan Gua Pasir. Oh gitu. Seperti itu. Jadi enggak istilahnya enggak bukan guanya terbuat dari pasir. Bukan. Tapi itu memang buatan ya Mas? Buatan orang ya. Tapi itu tahun dari era Majapaitan Mas, kalau salah. Kalau saya pelajari itu dari era Majapaitan. Bukan sekarang ini enggak ya? Ya, bukan. Itu dari zaman sejarah dulu kerajaan. Karena kan ada sejarahnya sendiri Mas yang ada di situs. Jadi itu buatan dari zaman kerajaan. Ya. Kerajaan. Tapi kalau lihat nih waktu pintu masuk ini ada makam sebelah kanan. Itu makam gua itu makam. Nah, kalau makam sendiri Mas, itu kan ini beda lagi, ini cerita masyarakat. Beda lagi. Kalau masyarakat mengenal beliau itu, kalau orang Jawa bilang ya, itu sesepuh sing babat alas pertama. Kayak orang bilang itu punden. Ya, itu ada 2 makam. Kalau di lokasi sama tadi lihat kan ada kayak gubuk rumah. Itu tadi yang dalamnya ada 2 makam. Ya. Kalau masyarakat mengenal beliau itu menamainya itu Mbah Budu. Mbah Budu sekalian. Jadi suami istri. Iya. Itu sekalian. Itu masyarakat mengenal seperti itu dan mempercayainya sampai sekarang. Biasanya kalau setahun pisan itu mengadakan ritual desa, maksudnya bersih desa yang ada di sini. Tapi lihat di depannya tadi yang ada kayak semacam patung-patung arca segala macam itu. Nah, ini ke bidang CB atau cagar budaya. Kan dibilang gitu kan Mas? Ya. Kalau di situs itu ini awal pertama saya bilang aja ya. Situs itu di area perhutani. Pemilikan tanah dari perhutani dan luas areanya sekitaran 2 hektar.
luasnya. luasnya 2 hektar. Oh. Itu pemetaan dari perhutani mas. Terus letak CB-nya, benda cagar budayanya Iya. atau situsnya itu di beberapa titik tersebut. Kayak Mas bilang tadi sebelah timur termasuk ada makam, itu cerita dari masyarakat. Terus ada kumpulan arca sama umpak. Di samping arca itu tadi kan ada 4 umpak mas. Nggih. Kotak bolong. Kotak bolong ya Nah, niku. itu ada 4 depan sama belakang. Iya. Terus sama kumpulan batu atau bata candi yang diduga kumpulan batu atau bata candi. Sebelah timur, paling timur lapangan, bumi perkemahan itu lapangan kan bumi perkemahan mas. Oh iya. Nah itu timurnya lagi ada sebuah batu. Yang pertama itu batu beraikan hewan sama perahu. Batu yang bentuknya Hewan ada gajah, ada kera. Nggih. Terus yang sebelahnya paling timur sana ada batu besar juga, itu ada beraliskan perahu sama burung garudia. Juga ada batu, kalau bilang itu seperti lape arca, tempat singgasannya arca, tempatan duduknya apa ya, kalau bilang itu dulu itu tempat duduk arca gitu loh. Ada sebuah berarti arca kayak gitu tumpuan di ya, sini, tapi itu arcanya itu tidak ada. Terus ada lagi penggalian tahun 2011 kalau nggak salah mas, itu dari pihak BPJB Jatim. Tapi sebelah timur sama selatan utaranya lapangan, tapi sekarang sudah ketimbun karena faktor hujan. Iya. Belum saya gali lagi. Walah. Itu yang kalau sebelah timur itu seperti pintu gapura mas, terbuat dari batu besar banget, tapi ketimbun. Ya pas saat dekatnya patung batu beraliskan ada gajah, kera, Ya. itu dekat-dekatan itu. tetapi ketimbun. Ya itu sudah ketimbun, tapi yang batu berunda itu agak kelihatan sedikit segini lah kalau nggak salah. Sedikit. Terus ada lagi batu berunda sama batu bulus, termasuk gua 1 sama gua 2. Jadi di situs itu ada 2 gua mas. 2 gua. Yang pertama kan dek sebelah tadi sing masuk langsung naik itu Ya kan gua. naik yang Terus atas. yang kedua, Yang keduanya itu ada terletak di tebing paling barat. oh, Ya, itu ada 2 madep gua. madep ke sana ya. Ada ke barat. Ya. Itu beberapa CB yang ada di situs. Gitu ya. Kalau sejarahnya sendiri juga ada sendiri mas sebenarnya. Sejarah dari Gunung Pasir. Ya. Oh, gimana itu Mas? Diceritakan. Kalau sejarahnya Tadi Mas, kan kita berbicara Ya. dari sisi cagar budaya. ada budaya. Nah, ini Kalau- sejarahnya. Ya, kalau sejarahnya situs sendiri mas, Oke. dulu yang saya pelajari mas dalam buku ya, itu sudah diterangkan juga. Dulu gua pasir ini pernah disinggahi seorang istri raja. Istri raja. Raja dari Majapahit. Majapahit. Raja pertama Majapahit. Oke, oke. Nah itu bernama Ratu Ratu Gayatri. Kalau orang bilang itu Ratu Gayatri. Ratu Gayatri. Atau dikenal dalam bahasa Majapahit itu Raja Patni. Raja Patni. Iya Raja Patni. Dulu beliau pernah datang ke sini untuk melakukan tapa beratan. Oh, di sini. Ya di situ. Pasal di situ Seorang Gayatri tadi. Iya, orang Gayatri. Cuma dalam buku itu juga dijelaskan Sang Ratu sendiri itu tidak lama Di sini. di sini ya. Hanya melakukan ritualnya untuk melakukan tapa berata. Setelah itu beliau kembali ke kerajaan. Itu bersama penggawanya mas, penggawa kerajaan. Nah, Kok setelah itu mas, pada ini juga diterangkan di buku Negara Kertagama. Iya. Itu pada tahun 1350 Masehi beliau kan wafat. Gayatri. Ya, beliau Raja Patni itu atau yang Raja Patni. Ratu Gayatri Ratu itu kan Gayatri. meninggal. Iya. Lalu abu jenazahnya itu disemayamkan di Candi Gayatri, tepatnya di Boyolali. Oh, oke. Itu. Nanti kita ke sana ya, Lur ya. Di Candi Gayatri Boyolali ya, Lur ya. Candi Gayatri Boyolali. Terus itu kenapa Mas yang dipilih itu, ada nggak cerita kenapa yang dipilih Ratu Gayatri itu kok di Gua Pasir itu kenapa? Kalau saya pribadi masih belum tahu mas ya, karena saya pelajari itu memang Ratu Gayatri itu
pergi dari pusat kerajaan, karena pusat kerajaan Majapahit itu kan ada di Mojokerto. Mojokerto. Nah, pergi ke selatan untuk mencari tempat dan menemukan tempat yang Oh, ada di mungkin sini. ya cuman mengembara terus dia menemukan tempat di sini. Ya, kemungkinan Pertama. seperti itu. Cuma kalau sejarahnya memang situs Gua Pasir adalah tempat pertapaan Sang Ratu Gayatri. Insya Allah. Terus ini Mas, Mas Lingga. Kalau dari itu ada nggak benang merah antara sejarah dari Tulungagung sama sejarah Dan situs. di situs ini, situs Gua Pasir ini? Kalau saya pribadi masih belum tahu juga Mas ya. Belum tahu ya. Sejarahnya. Saya apa ya? Terciptanya kota Tulungagung ini ada nggak sangkut pautnya dengan Yang saya ketahui hanya sejarah itu Mas. sejarah itu? Iya, sejarah itu. Kalau ada kesinambungannya sama babat Cikabakal Tulungagung, Iya. itu masih saya belum sampai ke sana. Iya. Ya, yang saya ketahui ada yang Iya, ada di yang situ kita tahu. seperti itu. Jadi dari ceritanya Mas Lingga tadi kita sudah menemukan bahwa apa namanya situs sama sejarah dari Gua Pasir itu ternyata juga kalau digaduk-gadukkan kan tetap gaduk-gadukkan pipi. Ditata sedemikian rupa juga tetap ada sambungnya sama sejarah Tulungagung. Karena kan tadi patung Gayatri itu ada di Boyolali ya. Iya, Di Boyolali itu patung apa Mas itu? itu patung toh yang ada di candi loh Mas. Ada di candi. Nanti kalau itu sendiri bisa dijelaskan sama juru kuncinya. Di sana. Oh, kan siap. ada juru kuncinya sendiri, Sendiri juga. oh, Mas. siap. Yang penting tadi ya kita tahu itu ya Dor. Begitu cerita dari Gua Pasir yang selama ini kita penasaran kok nyapa sih jenenge kok Gua Pasir. Untuk pasir ditumpuk. Pasir ngebangun omah Cak. Jadi nanti kita akan kuak lagi sejarah-sejarah yang ada di Kota Tulungagung dan sekitarnya. Oke, salam dari Cak Epong Channel, salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas Lingga. Siap, sama-sama.